Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Maulana dari kelas C NPM 1921911103. Di sini saya akan menjelaskan tentang motorik dan belajar gerak. Yang pertama itu motorik. Motorik adalah perkembangan pengenalan gerak tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, dan spinal cord. Motorik dibedakan menjadi dua, motorik yaitu motorik halus dan motorik kasar. Ada beberapa. Yang pertama itu adalah motorik halus. Motorik halus adalah kemampuan yang melakukan gerakan dan tugas sehari-hari. Meskipun sama-sama motorik kasar dan halus memiliki perbedaan dan perannya masing-masing. Di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama itu adalah menurut Dini P. atau Daeng Sari, yang menyatakan adalah aktivitas motorik yang melibatkan aktivitas otot-otot kecil atau halus. Gerakan ini menuntut koordinasi mata dan tangan serta pengendalian gerak yang baik, yang memungkinkan melakukan ketepatan dan kecermatan dalam gerak. Yang kedua, menurut Elizabeth B. Hurlock, mengemukakan bahwa perkembangan motorik anak adalah suatu proses kematangan yang berhubungan dengan aspek diferensi bentuk dan fungsi, termasuk perubahan sosial emosional. Yang ketiga itu menurut Kartini Kartono, mengemukakan ketangkasan, keterampilan jari tangan dan pergelangan tangan serta penugasan terdapat otot-otot urat pada wajah. Yang keempat, Magill Ricord mengatakan bahwa keterampilan motorik halus atau fine motor skill merupakan keterampilan yang memerlukan kontrol dari otot-otot kecil dari tubuh untuk mencapai tujuan dan keterampilan. Yang kelima, Sumantri menyatakan bahwa keterampilan motorik halus adalah pengorganisasian penggunaan sekelompok otot-otot kecil seperti jari jemari dan tangan yang sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi mata dengan tangan. Yang keenam, Yuda M. Saputro dan Rudianto menjelaskan bahwa motorik halus adalah kemampuan anak dalam beraktivitas dengan menggunakan otot-otot halus atau kecil, seperti menulis, meremas, menggenggam, menggambar, menyusun balok, dan memasukkan kelereng. Yang kedua itu adalah motorik kasar. Motorik kasar adalah keterampilan yang melibatkan gerakan seluruh tubuh. Kegiatan yang membutuhkan otot inti seperti lengan, kaki masuk dalam motorik kasar. Di sini ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama, Bambang Yudhoyono berpendapat bahwa gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Gerakan motorik kasar melibatkan aktivitas otot-otot besar seperti otot tangan, otot kaki, dan seluruh tubuh anak. Yang kedua, Sunardi dan Sunario menjelaskan bahwa kemampuan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar
sebagian besar atau seluruh anggota tubuh. Motorik kasar diperlukan agar anak-anak dapat duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya. Yang ketiga, Furlong menyatakan bahwa perkembangan motorik kasar adalah perkembangan pengendalian gerak jasmania melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot terkoordinasi. Yang keempat, ada Endang Rini Sukamti menjelaskan bahwa aktivitas yang menggunakan otot-otot besar diantaranya gerakan keterampilan non-lokomotor, gerakan lokomotor, dan gerakan manipulatif. Kemampuan untuk duduk, berdiri, berjalan, hingga berlari membutuhkan keterampilan dari motorik kasar. Jika terus dilatih, anak bisa mengembangkan kemampuan tersebut seperti bersepeda hingga berenang. Anak akan mengembangkan beragam kemampuan saat menggunakan motorik kasar. Keseimbangan koordinasi serta otak mereka akan bekerja dan perkembangan dengan baik. Perkembangan motorik kasar anak akan berbeda sesuai bertambahnya umur. Pada umur 3-6 bulan, bersumber dari Perwil Family, anak mulai belajar mengangkat tangan dan kaki. Anak akan berjalan, berguling, dan menopang kepalanya. Motorik kasar anak pada umur 6 bulan hingga 1 tahun, anak akan belajar merangkak. Mereka juga belajar duduk tanpa dibantu. Pengendalian motorik mempelajari postur dan gerakan serta mekanisme yang menyebabkannya. Terdapat beberapa jenis gerakan motorik. Yang pertama, gerakan refleks. Yang kedua, gerakan terprogram. Yang ketiga, gerakan motorik halus. Di antaranya menulis, merangkai, melukis, dan berjinjit. 4. Gerakan motorik kasar. Di antaranya belajar, merangkak, memukul, mengayunkan tangan. Hal yang banyak dipelajari adalah gerakan tangan seperti jenis genggaman, gerakan menjepit atau princer. 2. Koordinasi antara gerakan berbagai anggota tubuh pada olahragawan, penari, dan atau pemain alat musik. Pengendalian gerak. Yang selanjutnya itu B. Teori belajar. Teori belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang potensial. Terdapat situasi tertentu yang diperoleh dari pengalaman yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang pertama, tahap belajar gerak. A. Tahap verbal atau kognitif. Pada tahap ini, tugasnya adalah memberikan pemahaman secara lengkap mengenai bentuk gerak baru kepada peserta didik. B. Tahap motorik. Peserta didik selanjutnya memasuki tahapan motorik. Banyak persoalan yang terkait dengan aspek kognitif telah dipecahkan, dan sekarang fokusnya adalah membentuk organisasi pola gerak yang lebih efektif dan menghasilkan gerak. C. Tahapan otomatisasi. Setelah peserta didik banyak melakukan latihan secara berangsur-angsur memasuki tahapan otomatisasi. Di sini motorik program sudah berkembang dengan dapat mengontrol gerak dalam waktu singkat. Yang kedua, ada dasar belajar gerak. A. Fase kognitif. Fase kognitif ada beberapa fase. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman konsep gerak. Yang kedua, mekanisme konseptual atau pemrosesan informasi. Yang ketiga, rencana gerak.
Yang keempat, mencoba-coba gerakan. Yang kelima, gerakan belum baik. Yang kedua, ada fase otomatis. Di sini ada 2 fase otomatis. Yang ke satu, pengulangan gerakan secara teratur. Yang kedua, mengubah bentuk gerak. 3. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar bisa berlangsung secara tujuan. Yang A itu ada kondisi internal. Ada 2 kondisi internal. Yang ke satu, mengingat bagian-bagian gerak. Yang kedua, mengingat urutan rangkaian gerakan. B. Kondisi eksternal. Ada 4 kondisi eksternal. Yang pertama, sajian instruksi verbal. Yang kedua, sajian instruksi. Yang ketiga, kegiatan praktek. Yang keempat, penyampaian umpan balik. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.